Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Puspitasari, NIM 2306026031, Prodi Sosial Ekonomi Perikanan. Di sini saya mau menjelaskan materi tentang pengantar sosial ekonomi perikanan. Perikanan penangkapan atau perikanan tangkap berkaitan erat dengan nelayan. Nelayan adalah orang yang kegiatan utamanya adalah menangkap. Apa yang ditangkap yakni ikan dan biota laut. Biota laut adalah semua makhluk hidup yang ada di laut, baik hewan maupun tumbuhan, yaitu kerang, tiram, cumi-cumi, udang, kijing, teripang, penyu, hiu, pari, moluska, mamalia laut, bahkan rumput laut yang dipungut nelayan. Perikanan budidaya berkaitan erat dengan pembudidaya, yakni orang yang pekerjaan utamanya adalah memelihara ikan dan non-ikan atau kelompok biota perairan. Kegiatan budidaya bisa di laut, di air payau, dan budidaya di air tawar. Lanjut, media budidaya seperti kolam, waduk, rawa-rawa, empang, keramba, jaring, apung, tambak, bak terpal. Jenis ikan budidaya: bandeng, udang windu, kerapu, nila, mas, gabus, puyuh, dan tambahan serta lele. Perikanan pengolahan berkaitan erat dengan pengolah hasil perikanan. Kegiatan utama pengolah hasil perikanan baik ikan seperti ikan olahan, contohnya pindang ikan, palumara, dan ikan asin kering, ikan asap, serta rumput laut menjadi berbagai produk makanan dan kosmetik. Usaha perikanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha perikanan, nelayan, pembudidayaan, dan pengolah. Usaha perikanan berdasarkan peruntukan hasilnya bisa dibagi menjadi dua, yaitu 1. Usaha perikanan subsisten, 2. Usaha perikanan komersial. Usaha perikanan subsisten jenis usaha dengan hasil akhir untuk memenuhi kebutuhan sendiri walaupun ada yang dijual. Usaha perikanan komersial jenis usaha dengan hasil akhir dominan untuk dijual walaupun ada yang dikonsumsi sendiri. Perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Dasar filosofis perdagangan internasional. 1. Dilakukan oleh dua negara atau 2. Karena ada kebutuhan dan keinginan atau one reciprocal process. 3. Pelaku perdagangan umumnya tidak saling kenal secara langsung. 4. Pembayaran transaksi dagang dengan mata uang asing atau falas. 5. Inti kegiatannya adalah ekspor dan impor. Penerimaan, pendapatan, dan biaya. 1. Setiap kegiatan ekonomi akhirnya akan memperoleh penerimaan dan pendapatan dan mengeluarkan biaya. 2. Penerimaan adalah semua komponen yang diterima dari adanya suatu kegiatan, misalnya nelayan, menangkap ikan, pembudidayaan panen ikan, dan pengolah hasil ikan asin kering. Kesemuanya dijual dan dapat duit. 3. Pendapatan dibagi dua, yakni pendapatan bersih dan pendapatan kotor. Pendapatan kotor sama dengan penerimaan. Jika penerimaan dikurangi semua biaya, maka disebut pendapatan bersih. Sekian video materi saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.